Oke, pada pertemuan ini kita masuk pada materi baru, yakni tentang barisan. Barisan secara sederhana adalah susunan bilangan dengan pola tertentu. Kita mulai dulu dengan barisan aritmetika, dan tentu saja kita langsung mengerjakan soal-soalnya ya. Untuk teorinya adik-adik bisa belajar sendiri saja. Poinnya di sini, kalau barisan aritmetika itu adalah barisan yang ya beda atau selisih suku yang berdekatan itu selalu tetap konstan ya, itulah pola barisan aritmetika. Ada beberapa rumus yang perlu kita ingat di barisan aritmetika ya. Di sini saya tunjukkan dua rumus dulu. Rumus pertama adalah kita mau menentukan suku ke n pada barisan tersebut, misalnya suku ke 11 ya pada barisan tersebut, maka n-nya 11. Rumusnya menjadi UN sama dengan ya, rumusnya adalah UN sama dengan U1 suku pertama tambah n kurang 1 kali beda. Ya, ini rumus secara umum untuk menentukan suku ke n. Kalau kita mau menentukan suku ke 12, maka n-nya 12 ya. Jadi U12 sama dengan U1 tambah 11 kan? 12 kurang 1, 11B. U1 suku pertama. B itu beda, selisih ya. Selisih itu ya misalnya suku ke-5 kurang suku ke-4, itu beda kan? Suku ke-9 kurang suku ke-8, yaitu mencari selisih atau beda. Suku ke-10 kurang suku ke-9 misalnya. Jadi mencari beda itu adalah suku ke n tambah 1 kurang suku ke n, ya kan? Suku ke-5 kurang suku ke-4 misalnya. Oke, itu rumus pertama. Rumus kedua adalah jumlah suku ke n. Ini disebut jumlah suku ke n. Misalnya kita punya 20 suku di barisan tersebut. Kemudian kita mau menghitung jumlah 5 suku pertama. Jadi jumlah 5 suku pertama. Nah, itu namanya jumlah n suku pertama ya. Itu SN ini adalah jumlah n suku pertama ya. Jadi kalau kita punya 20 suku dalam barisan tersebut, misalnya 20 ya. Kemudian kita mau menghitung jumlah 6 suku pertama. Nah, kita pakai rumus ini. Jadi Sn itu jumlah n suku pertama, n-nya maka kita masukkan 6 kalau kita mau menghitung jumlah 6 suku pertama. Jadi rumusnya seperti ini, n per 2 dalam kurung suku pertama tambah suku ke n tadi ya. Baik, langsung saja kita ke soalnya, soal nomor 1 dulu. Jadi dari suatu barisan aritmetika diketahui suku ke-5, langsung kita tuliskan di sini. Suku ke-5 diketahui adalah 22. Kemudian suku ke-12 adalah 57. Nah, maka suku ke-15-nya berapa? Nah, ini yang ditanyakan pada soal ini. Loh, emang bisa dicari suku ke-15-nya kalau yang diketahui seperti ini? Tentu saja bisa ya. Kita tinggal menggunakan persamaan suku ke n ini ya. Oke, coba kita pakai rumusnya. Suku ke n, misalnya suku ke-5 dulu deh. Suku ke-5 sama dengan, berarti rumusnya menjadi suku pertama tambah n-nya itu 5 kurang 1, 4 ya, jadi 4B ya. Ini nilainya sama dengan 22 sesuai soal ya. Nah, ini menjadi persamaan. Kita misalkan persamaan 1. Terus suku ke-12. Suku ke-12 ini sama juga suku pertama tambah n kurang 1, 12 kurang 1, 11. Jadi 11 kali beda sama dengan 57. Ini juga jadi persamaan. Kita misalkan persamaan 2. Oke. Terus suku ke-15-nya bagaimana? Suku ke-15-nya ya sesuai rumus suku ke n juga. Maka suku pertama tambah n kurang 1. 15 kurang 1, 14B. Nah, kita akan pakai rumus ini. Artinya kita ya membutuhkan suku pertama dan beda, ya kan? Suku pertama dan beda untuk menyelesaikan soal ini. Oke, suku pertama dan beda ini ya, U1 dan B ini bisa kita cari di sini. Ya, bisa kita cari dengan mengkombinasikan persamaan 1 dan persamaan 2. Ini kan sebetulnya adalah persamaan linear dua variabel biasa. Ya kan, variabelnya U1 dan B. Nah, maka ini kita bisa mencarinya dengan mudah. Apakah menggunakan metode substitusi atau eliminasi, bebas-bebas saja ya. Misalnya kita pakai metode eliminasi. Kalau metode eliminasi ya tinggal kita kurang aja
persamaan 1 kurang persamaan 2, maka U1 nya jadi hilang kan, tinggal 4 kurang 11 negatif 7B ya. 22 kurang 57, ini kurang 35, negatif 35, maka B nya adalah 5 ya. Oke, kita sudah ketemu nih bedanya 5. Oke, berikutnya adalah U1. Nah, mencari U1 bisa kita substitusi aja nilai B nya. Apakah kita substitusi ke persamaan 1 atau persamaan 2 bebas. Misalnya kita substitusi ke persamaan 1, maka menjadi U1 tambah 4 kali 5 ya, sama dengan 22. U1 sama tambah 20 sama dengan 22. U1 sama dengan 22 kurang 20 sama dengan 2. Nah, inilah U1-nya. Jadi ya, dari apa yang diketahui pada soal ini, ternyata kita bisa mencari suku pertamanya dan bedanya, dan ini yang kita butuhkan untuk menghitung suku ke n tadi, suku ke 15. Maka sama dengan U1 2 tambah 14 kali bedanya 5 ya, sama dengan 2 tambah berapa ini, 70 ya. Maka U ke 15, suku ke 15 sama dengan 72 ya. Jadi nilainya jawabannya C. Oke. Oke, nomor 2, diketahui bahasan aritmetika dengan UN adalah suku ke N. Jika U2 tambah U15 tambah U40 sama dengan 165, maka U19 berapa? Ya. Oke, kita ingat lagi tadi rumus suku ke N itu adalah suku pertama tambah N kurang 1 kali beda. Itu udah di rumusnya ya, rumus suku ke N. Apa yang kita mau cari? Yang kita mau cari adalah suku ke 19 ya. U19. Jadi suku ke 19 sama dengan U1 tambah 19 kurang 1, 18 ya. Nah, ini rumusnya. Jadi inilah rumus suku ke 19. U1 tambah 18 kali B. Baik, sekarang mari kita lihat apa yang diketahui pada soal. Pada soal ini U1 U2 tambah U15 tambah U40 sama dengan 165 gitu ya. U2 tambah U15 tambah U40 sama 165. Nah, ini harus kita teliti nih. Kapan U2 kita tulis U3 jadi salah akhirnya kan. Nah, U2 itu apa? Sesuai rumusnya berarti U2 itu adalah U1 ya kan? Ini U2 ya. U1 tambah N kurang 1 ya. 2 kurang 1 jadi B. Nah, ini U2 kita dalam kurungkan dulu ya. Ini U2 tambah U15. U15 itu U1 tambah 14B. Gitu kan? Sesuai rumusnya ya, sesuai rumus UN itu. Jadi U1 tambah 15 kurang 1, 14B ya. Terus itu U15. Terus U40 berarti U1 tambah 39B. Ya. Itu U40 sama dengan 165. Oke. Jadi kita jumlahkan saja seperti biasa. U1 tambah U1 tambah U1, 3U1 ya. Jadi ada 3U1 tambah B tambah 14B 15. 15B tambah 35 berapa tuh? 15 berarti berapa? 54 ya. 54B sama dengan 165 gitu. Ya. Ya, begitu ya. Nah, ini gimana dong setelah ini? Kita kan hanya punya satu persamaan nih. Ya, bagaimana mencari U1 dan B? Ini agak beda dengan soal sebelumnya tadi. Ini barangkali coba kita taktisi ya, coba kita modifikasi supaya membentuk U19 ini.
Ya, U19 ya, timnas U19. Baik, coba kita bagi 3 dulu deh, setiap ruas, setiap suku ya, kita bagi 3. Maka ini kita dapat U1 tambah 54 bagi 3 ya. Berapa tuh 54 bagi 3 ya? Nah, 18 ya. 18 ya. 18B. Ya kan? Karena 18 kali 3 54, oke? Nah, ini sama dengan, nah berapa nih? 165 bagi 3. Nah, ini yang 165 bagi 3, coba 16, kalau 16 bagi 3, 160 bagi 3 ya, atau 16 bagi 3 yang mendekati 5 ya. Nah, 5 masih ada sisanya tuh 1. Berarti 15 bagi 3 5 juga. Nah, gitu ya. Nah, kita punya U1 tambah 18B sama dengan 55. Nah, ternyata inilah U19 itu. Ya kan? U1 tambah 18B. Jawabannya adalah 55. Oke. Nomor 3, dalam suatu deret aritmetika, jika U3 tambah U7 sama 56, U6 tambah U10 sama 86, maka suku kedua dari tersebut adalah berapa? Kita tulis lagi rumus suku ke N. Ya. Rumus suku ke N, UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali beda. Nah, sekarang kita ke soalnya. U3 tambah U7. Waduh, ini kita bikin kayak tadi aja kan. U3 tambah U7 sama dengan 56. U3 itu adalah U1 tambah 3 kurang 1, 2. 2B ya. Ini U3. Ya, sesuai rumus UN-nya ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan ulang lagi. Tinggal adik-adik menyesuaikan saya dengan rumusnya ini. Berarti kalau U7, aduh, ada tambahnya ya. Tambah. Kalau U7 berarti U1 tambah 6B. Ya kan? Sama dengan 56. Oke. Ini menjadi 2U ya. 2U tambah 8B sama dengan 56. Oke, ini kita bagi 2 aja deh. Bagi 2. Jadi U tambah 4B ya kan? U tambah 4B sama dengan 28. Oke, kita dapat sebuah persamaan di sini. Kita misalkan persamaan 1 dari ini. Berikutnya kita ke sini. Nah, kita tulis di mana nih enaknya? Nah, tulis di sini aja deh. U6 tambah U10 sama dengan 86. U6 itu berarti U1 tambah 5B ya. U10 adalah U1 tambah 9B. Gitu kan? Ini kalau udah biasa ya tinggal tulis-tulis gini aja. Apalagi sudah hafal rumusnya ya. Nah, ini jadi 2U tambah 9 tambah 5 14B sama dengan 86. Oke, sama. Bagi 2, bagi 2, bagi 2. U tambah 7B sama dengan ya 43. Nah, ini kita misalkan persamaan 2. Oke, yang kita mau cari apa di sini? Yang kita mau cari adalah suku kedua. Suku kedua itu adalah U1 tambah B. Nah, U1 tambah B. Iya, ini tinggal kita gabung nih. Kedua persamaan ini kita lakukan seperti soal nomor 1 tadi ya. Persamaan 2 kita simpan di sini. Persamaan 2. Nah, terserah, misalnya kita mau cari B dulu, berarti kita eliminasi U, tinggal kita kurang aja ya. U nya 0, 4 kurang 7 negatif 3 B ya, ini sama dengan negatif 25 ya, gitu ya, negatif 25. Maka B sama dengan, nah berapa tuh, 25 bagi 3. Oh, ini ada yang keliru nih ya. 28 kurang 43 ya, berapa ini? Ini
Begitu ya, negatif 15. Oh ya, begitu ya. Maka B adalah 5. Nah, ini kita ketemu B-nya ya. Berikutnya tinggal U-nya. Sorry, U1 ya, U1 ini. Ini U1, U1, U1. Ini salah ya. Ini harusnya U1, U1 gitu ya. Oke, tinggal U1 ya. U1 tinggal kita substitusi aja B-nya. Kita pakai persamaan 1 aja deh. Persamaan 1 menjadi U1 tambah 4 kali B-nya 5 sama dengan 28. U1 sama tambah 20 sama dengan 28. U1 sama dengan 28 kurang 20 sama dengan 8. Ya. Aduh, sorry. Itu U1-nya 8 ya. Berikutnya kita selesaikan deh U2-nya sama dengan U1-nya 8 tambah B-nya 5. Maka suku kedua adalah 13. Loh. D. Soal berikutnya, nomor 4. Jika fx sama dengan fx kurang 1 tambah 1/4 dan f1 sama dengan 4, maka ya kita tahu f1 sama dengan 4. Berarti kalau F2 sesuai persamaan fungsi di atas ini ya, berarti kalau F2 itu F X kurang 1 ya, 2 kurang 1, F1 ya, tambah 1/4. Nah ya, berarti sama dengan 4 tambah 1/4 gitu kan. Nah kalau F3, nah ini kita mau cari F201 nih. Banyak banget ya. F3 yang Fx nya sama dengan 3 maksudnya ya. Berarti ini F2 ya kan, F2 tambah 1/4 berarti sama dengan 4 tambah 1/4 tambah 1/4. Nah ini kan sebetulnya adalah barisan aritmetika ya, hasilnya ya. Jadi awalnya 4, ini bisa kita anggap sebagai suku pertama, terus ini suku kedua, terus ini suku ketiga. Nah ini kan tambah-tambah 1/4 kan, artinya bedanya itu selalu sama, yaitu 1/4 itu bedanya konstan 1/4 karena tambah-tambah 1/4 ya. Antar suku berikutnya tambah 1/4 lagi, suku berikutnya tambah 1/4 lagi. Maka ini adalah barisan aritmetika. Kalau begitu kita bisa dengan mudah menentukan bahwa suku pertamanya ini, barisan ini adalah 4 itu, sedangkan bedanya adalah 1/4 ya kan, karena dia tambah-tambah 1/4. Maka untuk F201 itu sebetulnya sama dengan U suku ke-201 ya, yaitu suku pertama tambah ini 201 ya, berarti 200 kali beda ya. U1 adalah 4 tambah 200 kali 1/4 gitu ya, sama dengan 4 tambah berapa, 50 ya. Maka suku atau F201 ya, hasilnya adalah 54. Oke. Oke, soal nomor 5, soal terakhir ya untuk barisan aritmetika. Jadi ini kita punya barisan seperti ini dan seterusnya adalah barisan aritmetika. Maka suku bernilai positif yang muncul pertama kali adalah suku keberapa? Oke, kita mau cari suku yang bernilai positif yang muncul pertama kali. Ini kan kalau akan terus ke sana akan menuju 0 ya, akan menuju 0. Setelah menuju 0 baru masuk ke suku positifnya ya kan. Nah suku positif pertama kali dengan pola barisan seperti ini itu suku yang keberapa, bukan nilainya ya, bukan nilainya suku bukan nilai sukunya tapi suku keberapa. Oke, nah kita coba tulis dulu yang diketahui di situ. Suku pertamanya kita tahu adalah negatif 999. Bedanya
Ya kurang saja, negatif 997 kurang 999 ya. Berarti itu bedanya 2 ya, positif 2 ya. Ya kan, karena kalau ke sana ya harus tambah 2. Ya kan? Bedanya 2. Baik. Maka suku Kn yang bernilai positif itu kita bisa tulis gini. Jadi UN kita mau cari ini kan yang bernilai positif. Kalau yang bernilai positif itu harus lebih dari 0 ya UN-nya. Jadi untuk suku bernilai positif maka UN-nya harus lebih dari 0. Nah, si N-nya inilah yang kita mau cari, si N-nya. Jadi yang kita mau cari si N-nya ini, suku keberapakah dia? Ya. Oke, coba kita teruskan pertidaksamaan ini. UN itu rumusnya ya U1 ya kan, tambah N kurang 1 beda ya, kemudian lebih dari 0. U1-nya negatif 999 ya, tambah N kurang 1 kali bedanya 2 lebih dari 0. Maka ini menjadi ya bagaimana ini, negatif 999 tambah ya 2N kurang 2. Nah, berarti ini bagaimana ini? Ini menjadi negatif berapa ya? Ini kan 1 0 ya, gitu ya. Ya kan? Negatif 999 kurang 2. Ya. Oke. Tambah 2N lebih dari 0. Lanjut di sini ya. 2N lebih dari 1001 ya. Ini kita bagi 2. Maka N itu harus lebih dari ini 1001 bagi 2 itu hasilnya 500,5 ya. Nah, ini dia bernilai positif, UN ini bernilai positif kalau N-nya itu lebih dari 505 ya. Nah, tentu kita cari yang dekat dengan itu ya, yang lebih dari 505 itu yang paling dekat di antara opsi yang ada, karena itulah yang pertama kan yang akan bernilai positif. Ini kan tentu bukan ya, karena harus lebih dari 505. Nah, yang mendekat itu yang ini. Nah, inilah yang pertama. Yang pertama kali bernilai positif itu yang ini dibanding yang ini dan yang ini ya. Karena 501 yang mendekati. Kalau 502 ya sudah suku berikutnya nanti yang positif. Kita kan mau cari yang pertama kali. Jadi 501. Oke.